teman-teman, jadi pada video kali ini aku bakal ngejelasin ke kalian tentang sifat dari periodik unsur. Sifat periodik unsur merupakan pola tertentu dari sifat-sifat unsur kimia yang berhubungan dengan letak unsur dalam tabel periodik. Sifat-sifat tersebut berubah dan berulang secara periodik sesuai dengan perubahan nomor atom dan konfigurasi elektron. Yang termasuk dalam sifat unsur ada jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, elektronegativitas, dan juga sifat logam. Yang pertama yaitu jari-jari atom. Jari-jari atom didefinisikan sebagai jarak antara inti atom hingga orbital kulit terluar atom yang berada dalam kesetimbangan dalam satu golongan. Jari-jari atom cenderung meningkat dari atas ke bawah seiring dengan bertambahnya kulit atau tingkat energi. Sedangkan dalam satu periode, jari-jari atom cenderung menurun dari kiri ke kanan karena penyusunan atom akibat bertambahnya muatan inti yang efektif dengan jumlah kulit yang sama. Berikutnya yaitu energi ionisasi. Energi ionisasi merupakan energi yang dibutuhkan sebuah atom atau ion dalam fase gas untuk melepas sebuah elektron di kulit terluarnya. Semakin rendah energi ionisasi, semakin mudah suatu atom melepas elektron dan menjadi kation. Sebaliknya, semakin tinggi energi ionisasi, semakin sukar suatu atom menjadi kation. Beberapa unsur memiliki energi ionisasi. Energi ionisasi pertama adalah energi yang diperlukan untuk melepas elektron terluar atau yang memiliki tingkat energi tertinggi. Energi ionisasi kedua adalah energi yang dibutuhkan untuk melepas elektron berenergi tinggi. Berikutnya dari kation dan gas, dan seterusnya dalam satu golongan. Energi ionisasi pertama cenderung semakin kecil dari atas ke bawah. Hal ini dikarenakan jarak dari inti elektron terluar bertambah besar, sehingga tarikan elektron oleh inti berkurang. Akibatnya, elektron semakin mudah lepas dalam satu periode. Energi ionisasi pertama meningkat dari kiri ke kanan, sehingga tarikan elektron oleh inti semakin bertambah. Karenanya, elektron lebih sulit untuk lepas. Unsur-unsur pada golongan gas mulia memiliki energi ionisasi yang sangat tinggi karena kulit valensinya yang penuh, sehingga cenderung lebih stabil. Bahkan helium memiliki energi ionisasi tertinggi dari semua unsur afinitas elektron. Selanjutnya yaitu afinitas elektron. Afinitas elektron merupakan pengukuran kuantitatif dari perubahan energi yang terjadi ketika elektron ditambahkan ke atom gas. Apabila ion negatif yang terbentuk stabil, energi yang dibebaskan dinyatakan dengan tanda negatif. Apabila ion negatif yang terbentuk tidak stabil, energi diperlukan atau diserap dinyatakan dengan tanda positif. Semakin negatif nilai afinitas elektron, semakin besar kecenderungan atom atau ion menerima elektron dalam satu golongan. Afinitas elektron cenderung menurun dari atas ke bawah seiring dengan bertambahnya jari-jari. Hal ini berarti elektron yang ditambahkan lebih jauh dari inti dibandingkan dengan posisi atom yang jari-jarinya lebih kecil. Jarak yang lebih jauh antara inti atom dengan elektron membuat gaya tarik-menariknya relatif lebih lemah. Oleh karena itu, afinitas elektronnya menurun dalam satu periode. Afinitas elektron meningkat dari kiri ke kanan hingga golongan 7A. Hal ini seiring dengan jari-jari atom yang semakin kecil, sehingga gaya tarik-menarik antar inti dengan elektron semakin besar. Afinitas elektron terbesar dimiliki oleh unsur halogen atau 7A karena unsur golongan ini yang paling mudah menangkap elektron. Selanjutnya yaitu elektronegativitas. Elektronegativitas adalah ukuran kemampuan sebuah atom atau molekul untuk menarik pasangan elektron dalam konteks ikatan kimia. Jenis ikatan yang terbentuk sangat ditentukan oleh perbedaan keelektronegatifan antar atom yang terlibat menggunakan skala Pauling dalam satu periode dari kiri ke kanan. Elektronegativitas meningkat karena gaya tarik-menarik semakin kuat dalam satu golongan. Elektronegativitas menurun akibat peningkatan jari-jari atom sehingga menurunkan gaya tarik-menarik inti dengan elektron. Akan tetapi pengecualian terjadi pada unsur-unsur gas mulia, memiliki kulit valensi lengkap dan cenderung tidak menarik elektron. Oleh karena itu, terdapat unsur gas mulia yang tidak memiliki nilai keelektronegatifan. Yang terakhir yaitu karakter logam. Karakter logam suatu unsur dapat didefinisikan sebagai seberapa mudah atom kehilangan elektron, dan karakter non-logam berhubungan dengan kemampuan menangkap elektron berdasarkan sifat logamnya. Unsur-unsur dapat dikelompokkan menjadi logam, non-logam, dan juga metaloid. Pada tabel periodik, kita dapat melihat garis bertingkat seperti tangga yang dimulai dari boron. Semua elemen di sebelah kiri garis tersebut dapat diklasifikasikan sebagai logam,
kecuali hidrogen karena dia berbentuk padat. Logam umumnya mengkilap, konduktor listrik dan panas yang baik, dan mudah ditempa kecuali untuk unsur yang membatasi garis anak tangga. Unsur di sebelah kanan garis bersama dengan hidrogen diklasifikasikan sebagai non-logam. Non-logam memiliki sifat yang berlawanan dengan logam, yaitu rapuh, tidak mudah dibentuk, konduktor listrik, dan panas yang kurang baik. Elemen yang membatasi garis anak tangga diklasifikasikan sebagai metaloid. Metaloid atau semilogam memiliki sifat yang merupakan perpaduan antara logam dan non-logam dalam satu periode dari kiri ke kanan. Pada umumnya, sifat logam semakin menurun karena gaya tarik elektron dan inti atom semakin kuat, sehingga lebih sukar untuk kehilangan elektron. Karakter logam meningkat dari atas ke bawah dalam satu golongan seiring dengan bertambahnya kulit, sehingga gaya tarik elektron dengan inti semakin lemah dan suatu atom lebih mudah kehilangan elektron. Demikian video penjelasan mengenai sifat periodik unsur. Semoga bermanfaat ya. Bye-bye.